iqtadu bil ladzina min ba'di Abu Bakr wa Umar. Dan tentunya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah. Dan kemudian hadis yang lebih jelas lagi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah menceritakan tentang ayahnya. Ayahnya adalah Abu Bakar. Qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaum alladhi budi'a fi. Masuklah kepadaku Rasulullah sallallahu di hari budi'a fihi, yakni di hari-hari sakitnya Rasulullah sallallahu. Id'i li abaki, kata Rasulullah sallallahu, panggil ayahmu, wa akhaki, dan panggil pula saudaramu, hatta aktuba li Abi Bakr kitaban, hingga aku menulis satu surat. Ini wasiat, akan menulis wasiat. Thumma qal, tetapi kemudian beliau mengurungkan niatnya dengan kalimat ya'ballahu wal muslimun illa Abu Bakar. Allah dan kaum muslimin menolak kecuali Abu Bakar. Yang tidak akan memilih kecuali Abu Bakar. Maka tidak jadi memberikan wasiat dan tidak menuliskan wasiat. Hadis ini dalam dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan kemudian Sahih Muslim. Yang tidak ada satu ulama pun yang memiliki ilmu tentang hadis, nggak ada yang berani mengatakan hadis ini dhaif, kecuali al-juhala, kaum juhal dari kalangan Syiah, karena mereka tidak punya lagi alasan untuk menolak hadis ini. Dari segi sanad tidak bisa, dari segi makna juga tidak bisa, maka terpaksa mereka mencaci maki rawi-rawinya dan sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Aisyah. Itu kan dari anaknya sendiri, wajar kalau anaknya sendiri memuji-muji bapaknya. Jadi dianggap hadis ini palsu, dibikin oleh Aisyah. Jadi dosa mereka ditambah dengan dosa berikutnya. Dosa mereka mencerca Abu Bakar ditambah lagi dengan mencerca istri dari istri-istri Rasulullah SAW, yang juga ahlul bait. Mana katanya mereka menganggap bahwa diri mereka pencinta ahlul bait? Mana? Padahal jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa istri-istri Nabi adalah ahlul bait. Ikhwan fillah azakumullah. Isyarat-isyarat ini sangat jelas. Demikian pula ketika Rasulullah SAW tidak mampu lagi dalam sakitnya beliau untuk mengimami salat, maka Rasulullah SAW mengatakan, muru Abu Bakr falyusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ini juga muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan imam salat. Dan tentunya beliaulah Abu Bakar Siddiq yang lebih pantas untuk menggantikan dalam urusan dunia. Kalau sudah menggantikan Rasulullah dalam urusan ibadah, maka lebih pantas lagi untuk menggantikan Rasulullah SAW dalam masalah urusan dunia, mengatur jamaah atau mengatur kaum muslimin. Ikhwan fillah azakumullah. Isyarat-isyarat yang disebutkan ini sangat banyak. Di samping keutamaan-keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan, walaupun tidak dianggap sebagai isyarat yang langsung, tapi itu cukup sebagai keutamaan beliau yang mendukung terpilihnya beliau sebagai khalifah, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattaqadtu Abu Bakrin khalila." Kalau saja aku ini mengambil kekasih, orang yang paling dicintai, maka niscaya aku akan mengambil Abu Bakar. Dan tentunya ini berkaitan dengan ucapan Rasulullah SAW tentang khullah, bahwasanya Allah mengambil Rasulullah SAW sebagai khalil, sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Maka Rasulullah mengatakan, kalau aku mengambil khalil dari kalangan manusia, niscaya Abu Bakar yang aku jadikan sebagai khalil. Ikhwan fillah azakumullah. Dengan kejelasan isyarat-isyarat yang gamblang dalam hadis-hadis yang sangat sahih sanadnya dan sangat jelas maknanya, maka tidak lain orang-orang yang menentang keabsahan khilafah Abu Bakar Siddiq adalah ahlul hawa,
pengikut hawa nafsu, ahlul dalal, golongan yang sesat. Dilanjutkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni bahwa ashabul hadis menetapkan bahwa khilafah Abu Bakar adalah sah setelah meninggalnya Rasulullah SAW biikhtiyari sahabah wa ittifaqihim alaih, dengan pilihan para sahabat dan kesepakatan mereka, termasuk yang tertunda baiatnya, sepakat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sepakat dan membayar. Dan kalau mereka menganggap ahlul bid'ah dari kalangan Syiah mengatakan tapi Ali itu taqiyah, berpura-pura saja, mereka tidak punya dalil. Aina dalil? Kamu berbicara tentang hati yang tidak ada yang tahu tentang hati kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang zahir, yang jelas. Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar dan mengatakan dengan jelas, barang siapa yang mengatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Jadi jelas, Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui keutamaan Abu Bakar Siddiq di atas dirinya. Kemudian radiyahu Rasulullah SAW lidinina faradinahu lidunyana. Qaulihim qatibatan, ucapan para sahabat secara menyeluruh, jami'an. Radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lidinina faradinahu lidunyana, karena Rasulullah SAW telah ridha kepada beliau untuk urusan agama kami, maka kami pun ridha untuk urusan dunia kami. Rasulullah SAW ridha kepada Abu Bakar dalam urusan din adalah dijadikannya sebagai imam salat. Berarti Rasulullah SAW ridha Abu Bakar sebagai pemimpin untuk memimpin salat, memimpin masalah ibadah mahdoh. Maka ketika Rasulullah ridha kepada Abu Bakar untuk memimpin dalam masalah agama kami, maka kami pun ridha kepada Abu Bakar untuk memimpin masalah dunia kami. Yani annahu istaqlafahu fi iqamati salawatil mafruḍat bin nasi ayyama maradih. Yani Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Bakar untuk menegakkan salat, mengimami salat wajib, mengimami manusia ayyama maradih, di hari-hari sakitnya beliau. Wahyadi, dan inilah masalah agama. Faradinahu khalifatan lirrasuli, dan kami pun ridha Abu Bakar sebagai khalifah, menggantikan, mewakili Rasulullah SAW alaina fi umuri dunyana, dalam urusan dunia kami. Dan juga ucapan mereka para sahabat, qaddamaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faman dzalladzi yu'akhkhir. Kata para sahabat, Nabi telah memajukan engkau ke depan, memimpin kami salat. Maka siapa yang berani menarik kamu ke belakang kalau sudah Rasulullah SAW yang memajukan ke depan? Ini ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Adapun kisah tentang Saqifah, dan ini yang paling banyak didustakan oleh Syiah, dan usikum wa iyaya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin dan kepada saya sendiri untuk kita bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dari bacaan-bacaan, terjemahan-terjemahan bahwasanya kisah-kisah seputar Saqifah hampir sebagian besar dimasuki kedustaan. Maka ini mengerikan. Hati-hati, jangan sampai membaca atau mendengar kecuali dari riwayat yang sahih. Di antaranya apa yang diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari tentang masalah Saqifah, yang ringkasnya bahwasanya ketika Abu Bakar berada di daerah Sunnah di luar kota Madinah, beliau mendengar wafatnya Rasulullah SAW, maka beliau segera datang ke rumah Aisyah, anaknya, dan itu adalah rumah Rasulullah SAW.
Maka beliau masuk dan kemudian mencium keningnya. Setelah mencium keningnya, Abu Bakar Siddiq mengatakan, engkau harum hidupmu dan matimu. Dan kemudian beliau keluar melihat manusia yang sedang bingung dengan berita kematian Rasulullah SAW. Maka beliau naik mimbar dan berkata, amma ba'd, setelah asna ala Allah, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, hamidallah wa asna alaih, beliau berkata, amma ba'd, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad SAW, beliau telah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Tetapi barang siapa yang beribadahnya kepada Allah, maka Allah Maha hidup terus dan tidak akan mati. Ini ucapan emas dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menenangkan manusia. Dan kemudian Abu Bakar Siddiq membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu syakirin." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, kecuali seorang rasul yang telah lewat sebelumnya para rasul. Kemana mereka para rasul? Meninggal, wafat. Maka ini pun adalah rasul, sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya yang akan meninggal. Maka Allah katakan, afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau beliau mati atau terbunuh, kalian akan lari berpaling murtad dari kaki kalian? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Dan barang siapa yang murtad, berpaling dari agamanya, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Dan Allah akan balas dengan kebaikan orang-orang yang bersyukur. Wa sanadzillahu syakirin. Dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga kaum muslimin setelah bubar dari nasihat Abu Bakar ini, mereka merasa tenang dan mereka terus mengulang-ulang ayat tadi dengan seakan-akan ayat itu baru turun hari itu dan untuk kejadian wafatnya Nabi. Mereka sampai mengatakan, sungguh seakan-akan ayat ini turun kepada Abu Bakar dan turunnya untuk meninggalnya Nabi SAW. Karena tepat sekali, wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Rasulullah tidak lain seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya yang akan mati. Maka apakah kalau dia mati kalian akan murtad, akan berpaling? Nasihat penting. Tapi ketika turun dari mimbar, diberitahu oleh sahabat-sahabat muhajirin, wahai Abu Bakar, mereka kaum Ansar sedang berkumpul di Saqifah dan mereka sedang berbicara. Ternyata para orang-orang Ansar di Saqifah dalam keadaan berbicara orang-orang yang sedang bingung kehilangan Rasulullah SAW. Apa jadinya? Bagaimana nanti? Wala yadrun, kalimatnya dalam Sahih Bukhari, wala yadrun ma yaf'alu. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Mereka bingung apa yang mereka harus perbuat. Maka Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab yang waktu itu juga mendapatkan pelajaran penting dari Abu Bakar, sehingga sadar. Beliau mengatakan, kita panggil mereka ke sini. Kata Abu Bakar, jangan, kita yang datangi mereka. Ini juga termasuk tawadhu'nya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun beliau itu memang semasa hidupnya Rasulullah SAW sudah, atau semasa akhir hidupnya Rasulullah SAW sudah dijadikan pemimpin sholat, sehingga para sahabat yang lain menjadikan beliau seakan-akan orang yang dituakan begitu. Tapi tetap ketika Umar mengatakan kita panggil mereka, belum ada pemimpin yang berhak nyuruh suruh ke sini, enggak. Kita yang datangi mereka. Sehingga terjadilah di Saqifah. Jadi bukan sengaja membuat acara di Saqifah, bukan. Tapi kita datangi mereka untuk nasihati mereka sehingga jangan terjadi perpecahan atau jangan terjadi fitnah dengan wafatnya Rasulullah SAW. Didatangi mereka dan kemudian terjadilah pembicaraan di kalangan mereka. Di antara pembicaraannya adalah tentunya
mereka para sahabat mengetahui betapa wajibnya adanya pemimpin. Jadi sungguh orang yang kacamatanya kacamata iman dan kacamata keikhlasan membaca riwayat Saqifah itu mendapatkan pelajaran yang penting. Tetapi kalau kacamatanya kacamata hawa nafsu dan kacamatanya kacamata kebencian, wah, mau rebutan kekuasaan, bukan. Justru para ulama mengambil faedah dari riwayat ini, berarti para sahabat secara ijma menyatakan tidak boleh satu hari pun kosong dari kepemimpinan, kosong dari kepemimpinan seorang imam. Lebih baik 40 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim, yang jahat, daripada sehari tanpa pemimpin. Apa yang terjadi sehari tanpa pemimpin? Penguasa yang zalim 40 tahun sudah menggantung berapa ratus orang, berapa ribu orang digantung di tiang gantungan di depan-depan masjid. Ternyata ketika sehari tidak ada kepemimpinan, yang terjadi perang saudara dan ratusan ribu yang mati. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sehingga mereka secara sepakat perlu adanya pemimpin. Dan juga kembali Abu Bakar Siddiq terlihat kecerdasan dan keilmuannya. Hadis-hadis Rasulullah SAW itu di kepalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat tadi, Abu Bakar Siddiq mengucapkan ayatnya, mengucapkan kalimat yang tepat. Demikian pula pada kejadian tersebut disebutkan dengan tepat oleh Abu Bakar Siddiq dan dengan kalimat-kalimat yang betul-betul tidak bisa dibantah. Ketika berbicara tentang masalah kepemimpinan, Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah mengatakan a'immatu min Quraisy. Imam itu, penguasa itu dari Quraisy. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bukan ta'assubnya Abu Bakar kepada Muhajirin karena Abu Bakar Muhajirin, atau Quraisy karena beliau dari Quraisy, bukan. Tetapi karena beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda a'immatu min Quraisy, dan Quraisy adalah a'immah dalam riwayat lain. Orang baiknya ikut orang baik mereka, orang jeleknya ikut orang jelek mereka. Jadi sifat kepemimpinan pada Quraisy itu ada sejak zaman dulu. Sehingga di zaman jahiliyah, pemimpin kejahiliahan, pemimpin Quraisy. Ketika Islam, pemimpin mereka Quraisy.